Pabrik yang modern itu seperti apa ya? Pabrik modern itu ya pabrik yang bisa menghasilkan profit positif atau profit tinggi. Tapi kalau mau tahu detail, tonton videonya deh. Saya mau ngopi dulu. Bagaimana pabrik yang optimal? Mari kita ngopi sejenak. Ngopi dulu. Dalam productivity. Menjawab pertanyaan dari teman-teman manufaktur sejati ya. Bagaimana sih konsep dari industri atau pabrik ya, lebih detailnya pabrik yang optimal ya. Nah, pabrik optimal ini adalah pabrik yang sudah dikonsep di industri modern saat ini ya. Di beberapa negara telah melakukan itu untuk lebih menghasilkan profit yang baik. Jadi konsistensi proses yang baik menghasilkan mutu atau kualitas dan harga yang lebih murah. Itulah pabrik yang optimal. Nah, bagaimana di pabriknya sendiri? Nah, ada banyak hal ya, banyak faktor yang harus dianalisis untuk merubah pabrik-pabrik yang lama ya, pabrik-pabrik tua yang bukan gedungnya ya, tapi eh, cara kerjanya ya, atau bagaimana proses bisnisnya ya. Kalau gedung itu cukup dicat atau di apa cukuplah. Kita tidak berpikir seperti itu, yaitu ini bagaimana mengoptimalkan pabrik yang sudah ada ya. Yang pertama adalah kita harus melakukan optimalisasi dari proses ya. Nah, bagaimana optimalisasi proses ini? Nah, ini seringkali ya, hampir kami dari pengalaman-pengalaman kami di beberapa pabrik, itu jarang sekali dilakukan yang namanya analisis monthly analisis untuk cost of product ya, cost atau orang bilang COGS-nya ya. Nah, cost of product ini atau HPP lah ya, bahasa teknik industrinya itu atau bahasa manajemennya HPP-nya ya. Nah, ini eh, seringkali hanya menerapkan harga itu berdasarkan harga total saja ya. Nah, tetapi tidak berpikir bagaimana meredus cost ini. Ini yang harus dikaji ya. Coba setiap bulan ya, minimal setiap bulan itu komponen-komponen HPP tadi atau cost of product tadi, dan ingat harus dibuat ya. Nah, seringkali perusahaan itu pabrik tidak membuat, dia meraba-raba, kira-kira ini harganya berapa ya? Oh, ini harganya per piece 30.000 karena saingan kita membuat harga 32.000. Nah, ya COGS-nya atau HPP-nya tidak dikaji. Nah, ini fatal. Itu pasti akan bubar itu perusahaan tidak lama ya. Salah satunya dulu saya pernah bekerja di sana itu kita lakukan tapi tidak mau. Ya, manajemen yang tidak mau. Jadi akhirnya kami mengundurkan diri karena ini yakin kita akan bangkrut ya, dan benar sudah bangkrut akhirnya. Kenapa? Karena mindsetnya itu, pola berpikirnya tidak demikian. Jadi harga itu ditetapkan oleh marketing berdasarkan harga produk di luar ya. Harga produk di luar berapa, kita harus lebih murah. Akhirnya apa? Akhirnya kerugian terus menerus ya. Dampaknya apa? Ke karyawan. Gaji karyawan tidak dibayar atau dicicil, apalagi memikirkan untuk kenaikan gaji. Yang akhirnya demo, unjuk rasa dan sebagainya lah ya. Iklim kerja yang sudah tidak baik. Nah, itu salah satu pengalaman. Jadi cost of product itu harus dibuat sedetail mungkin, semua komponen harus ada. Ingat, manpower adalah salah satu aset ya. Itu salah satu strategi untuk menciptakan industri modern. Manpower adalah salah satu aset ya. Human capital. Selalu kami di beberapa video, human capital must be ya. Nah, jadi komponen-komponen tadi
itu setiap bulan direview, ya. Targetnya berapa untuk mencapai harga, misalnya tadi 30.000, targetnya ini misalkan ini harus 22.000 atau 20.000 lah biar gampang. Misalnya 20.000. Nah, ternyata bulan ini naik menjadi 25 atau bahkan lebih mahal, lebih tinggi daripada harga penjualan tadi ya, 30.000 tadi ya. Nah, ini kita review. Yang mana komponen dari ini yang naik, yang di luar target ya. Kita harus fokus. Kalau semua variabel kita pikirkan nggak selesai-selesai. Fokus. Ternyata misalnya pembelian solar atau bahan atau batu bara atau ya katakanlah untuk energi consumption-nya ya, atau listrik naik. Nah, ini yang menjadi prioritas satu, ya itu paling tinggi misalnya. Prioritas dua apa? Yang naik, ya eh, bahan baku. Nah, bahan baku ini kena, ini bahan baku lah dulu kita buat. Nah, dua ini aja dulu, misalnya bahan baku. Ternyata dari accounting dan purchasing harga bahan baku itu tetap, kuantitas tetap, ya. Maksudnya pembeliannya, ya, harga per satuannya tetap. Nah, ternyata apa? Dari bahan baku tadi, pemakaiannya gede, besar banget. Ya, untuk per piece misalnya katakan misalnya kiloan lah ya. 2 kilo untuk satu piece ternyata membutuhkan bahan baku 3 kilo. Wah, naik 50% ya. Misalnya. Nah, ini apa penyebabnya? Diperiksa lagi, dicek lagi. Ternyata dianalisis hasilnya banyak produk reject. Ya. Nah, ternyata ini masalahnya biang kerok ya. Yang kedua mungkin tadi energi. Pernah nggak diaudit energi? Energi itu harus diaudit, ya. Minimal 1 minggu sekali dilakukan audit energi, ya. Nah itu kalau tadi dia pakai PLN misalnya, itu lihat KWH-nya harian-hariannya, lihat jam-jamnya bahkan harus ada. Nah ini siapa ini masalah atau kapan ini masalah? Oh ternyata setiap jam 10 pagi atau apalah ya masalah. Pernah nggak dilakukan? Saya bilang tidak pernah. Jarang perusahaan melakukan itu ya. Nah ini sebenarnya analisis seperti ini dilakukan. Jangan hanya berpikir manpower itu gajinya naik nih, akhir tahun naik nih, tahun depan naik. Enggak itu penyebabnya. Komponen manpower itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau ada pekerjaan rework, akhirnya menambah manpower untuk nge-rework, itu yang salah. Ya, makanya ketika membuat satu produk, hitung HPP tadi dan hitung cycle time, kebutuhan manpower yang benar, hitung semua dan target untuk costnya berapa. Kalau 20.000, tetapkan itu target 20.000, ya. Penjualan nanti misalnya 30.000. Kalau dia di atas 20.000, berarti ada masalah, ya, ada masalah. Nah itu tadi di breakdown satu-satu, secara detail, diperiksa, dianalisis, ya, dibuktikan bahwa ini masalah. Nah, dari pembuktian bahwa ini masalah, apa solusinya, perbaikannya? Ya. Nah, itulah industri konsep modern, ya. Bukan hanya berpikir akhir tahun gimana nih karyawan naik gaji nanti berapa. Ya, minta sama pemerintah supaya kenaikannya jangan naik. Lah, aneh ya. Kenaikan gaji itu dari performan, bukan dari pemerintah. Performan kita kalau memang, makanya tadi kita bilang aset ya, manpower itu aset. Kalau memang kita, kalau itu terbukti bermasalah di manpower, manpower itu tidak bisa menghasilkan kalau di cycle time misalnya eh, harusnya per jam itu 100 piece misalnya ya, ternyata dia 1 jam itu cuma 50 piece. Ada apa dengan manpower ini? Bukan ditambah manpower. Wah, saya kekurangan manpower. Itu pernah saya tidak terima dengan eh, bagian produksi ketika saya bekerja di sana ya. Dan tidak ada kata itu. Kita sudah hitung bahwa satu manpower ini bisa menghasilkan 100. Kenapa bisa 50? Bukan karena harus ditambah lagi supaya jadi 100.
menimbulkan masalah dengan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Makanya jangan pernah fokus pada masalah, fokus pada solusi. Kalau ada yang tipikal begini pimpinan di produksinya, saran kami pecat. Kalau sudah tidak bisa dibina lagi, ya. Itu kata-kata terakhir yang paling fatal, ya. Karena jangan biarkan yang begini, tetapi memang harus selalu dibina. Itulah human capital. Ajak, ayo, ayo. Tetapi kalau ayo, ayo dan diajak terus diberikan ini, tidak mau ya dipecat, gitu ya. Pecat dengan kesalahan. Dibuat situ kesalahannya tidak mencapai target ini, ya. Tidak mencapai apa salah perusahaan? Tidak. Karena target ini harus tetap, tapi harus ada targetnya, harus jelas setiap itu. Karena tidak ada jelas, maka targetnya berapa per manpower, ya? Dan apakah ini ada penyebabnya berulang-ulang dan tidak mau diselesaikan? Nah itu, kalau memang sudah demikian, sudah dibina, makanya human capital ini tugasnya membina itu, mengajak, ya. Tidak mau juga ya jangan ada virus lagi, penyakit. Ini penyakit, ya. Nah, sementara operator tadi ataupun karyawan yang tidak mampu melakukan itu 100 piece, itu mungkin salah dari kepalanya, kepala bagiannya. Kenapa? Tidak dilakukan training. Gimana caranya biar dia bisa 100? Mungkin saja, mungkin ya, ketika dia bekerja itu pegal atau apa ya, fatigue lah ya, maksudnya tidak ergonomiknya tidak terpenuhi, kursinya kah, mejanya, sehingga dia lelah ya. Itu dianalisa. Kenapa penyebabnya ini? Ya, tidak mencapai. Apakah karena mungkin suhu ruangan tidak nyaman sehingga dia habis waktu untuk kipas-kipas ya. Begini ya. Banyak hal lah ya. Atau eh, katakan dia sebetulnya perlu energi tambahan ya untuk itu. Nah, apakah diberikan energi atau apa ya? Nah, banyak hal ya, banyak hal penyebabnya. Nah, itulah yang harus. Jadi bukan wah ini kenaikan repot kita karena karyawan kita harus segini. Tidak, itu karena menambah karyawan untuk proses yang seharusnya tidak perlu tambahan sehingga beban dianggap beban. Sehingga itulah yang menyebabkan beban bagi perusahaan, kenaikan gaji ya, beban. Nah, ini harus dirubah konsepnya supaya jadi industri modern. Selesaikan ini masalah. Tidak akan ada masalah lagi di akhir tahun yang namanya gaji naik, tuntutan inilah itu. Karena sudah smooth. Inilah konsep industri modern tadi ya, secara sederhananya. Banyak hal lagi ya, banyak hal. Mungkin teknologi yang perlu ataupun pemanfaatan by produk ya, menjadi produk baru, inovasi-inovasi, strategi marketing untuk memperluas penjualan dan sebagainya. Banyak, itulah konsep industri modern. Makanya kalau mau maju, mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing, ya produk-produk asing, itu kita harus membangun konsep industri modern tadi. Ya, analisis harus selalu dilakukan, fokus pada solusi dan improvement serta inovasi. Jangan fokus masalah, selalu masalah. Bagaimana nanti ini gaji akan naik tahun depan? Nah, itu akan fokus pada masalah orang-orang. Bakal saya itu perusahaan akan tutup kalau fokus pada masalah. Fokuslah pada solusinya dan inovasi. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, komentar atau apapun saran-saran, silakan kirimkan, tulis pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih untuk kemajuan bersama channel ini. Kami memohon untuk rekan-rekan dapat like, share, dan subscribe selalu mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih, salam productivity.